Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah biostatistik deskriptif dan inferensial. Jadi ada dua kajian di dalam statistik atau biostatistika ini. Yang pertama bicara berkaitan dengan deskriptifnya atau statistik deskriptif yang tujuannya jelas hanya untuk menggambarkan saja atau mendeskripsikan fenomena variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian kita atau fokus dari pengamatan yang akan kita lakukan. Yang kedua ada yang disebut dengan biostatistik yang sifatnya inferensial. Artinya ketika kita masuk ke dalam statistik inferensial, itu kita sudah nantinya menggunakan uji-uji statistik yang nantinya bertujuan untuk melakukan proses pengujian. Pengujian terhadap dua variabel atau lebih yang menjadi fokus penelitian kita atau fokus pengujian kita. Nah, bisa saja kita menguji hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel dependen. Bisa juga nanti kita akan melakukan pengujian perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain pada variabel yang sama. Atau juga kita ingin menguji efektivitas pengaruh satu perlakuan terhadap efek yang akan kita ukur. Nah, ketika kita ingin melakukan pengujian di dalam pembuktian hipotesa kita, maka nanti statistik di situ bisa memberikan kita kemudahan ataupun sarana ataupun tool di dalam melakukan proses penarikan kesimpulan. Nah, sebelum saya masuk kepada proses-proses pengujian yang nantinya masuk ke dalam ranah statistik inferensial, tentu kita harus menyadari dulu ada konsep-konsep yang harus kita pahami di dalam proses penggunaan dari statistik itu sendiri. Nah, pada hari ini ada pertemuan yang pertama yang setelah UTS itu, saya akan menyampaikan pertama mengenai konsep probabilitas atau teori probability, atau yang dikenal oleh orang-orang disebutkan teori kemungkinan atau disebut juga dengan teori peluang. Jadi banyak istilah yang bisa digunakan, tetapi maknanya satu, bahwa statistik ini selalu bekerja pada kondisi yang tidak pasti. Makanya kita selalu bisa hanya menduga berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan saja sebuah peristiwa itu akan terjadi. Nah, inilah yang mendasari ketika kita akan nantinya melakukan penarikan kesimpulan dari fenomena-fenomena yang akan kita teliti ataupun yang akan kita uji. Nah, pertama, bahwa kita sadari semua kejadian, semua fenomena yang ada di alam ini, itu yang saya sampaikan tadi merupakan fenomena yang berada di dalam kondisi yang tidak ada yang pasti. Jadi tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa siang ini kita akan turun hujan. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa siang ini salah satu kita akan ada yang mati. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini selalu berada di dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, kejadian yang tidak pasti di alam ini dari perspektif statistik ini selalu dikatakan ketika kita ingin melakukan prediksi atau peramalan, kita memiliki peluang atau kemungkinan suatu peristiwa yang kita amati itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, oleh karena itulah
Nah, keputusan yang nantinya kita tarik di dalam statistik itu merupakan peluang-peluang yang nantinya diyakini benar dan juga memiliki peluang yang akan kita yakini tidak benar atau peluang yang kita prediksi itu salah. Nah, kedua hal inilah yang nantinya bermain ketika kita melakukan penarikan kesimpulan terhadap fenomena yang sedang kita amati. Saya ambil contoh pertanyaannya begini. Berapa peluang seseorang mendapat kecelakaan saat melakukan pekerjaan di bagian alat berat? Jadi tidak ada yang bisa memastikan bahwa besok ada satu kecelakaan, bulan depan ada 2 kecelakaan, tetapi yang bisa kita lakukan secara statistik, kita hanya bisa menentukan berapa peluang seseorang atau pekerja untuk mendapatkan kecelakaan atau mendapat kecelakaan saat melakukan pekerjaan di bagian alat berat yang memang memiliki risiko mengalami kecelakaan yang tinggi. Atau pertanyaannya begini, berapa peluang seorang anak yang sudah diimunisasi BCG itu akan mendapatkan penyakit TBC lagi? Jadi berapa peluangnya? Itu yang bisa kita tentukan nantinya. Berapa peluang saya akan lulus pada semua mata kuliah yang saya ambil pada semester ini? Atau juga pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya pasangan abu dalam Pilgub 2015 atau 2020? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tentang peluang itu bisa sebenarnya kita prediksi menggunakan teori-teori probability. Nah, tetapi tentu ini peristiwa yang muncul tentu tidak pasti, tapi kita bisa menduga dari perspektif itu tadi ya, dari perspektif probability menggunakan konsep-konsep yang telah kita pakai selama ini. Nah, pertama kita masuk mengenai apa yang kita sebut dengan probabilitas. Probabilitas dari pendekatan matematis sebenarnya sebenarnya hanyalah untuk memproses informasi yang tidak pasti saja. Jadi probabilitas atau bahasa lainnya peluang atau kemungkinan itu terjadinya digunakan untuk memproses informasi-informasi atau fenomena-fenomena yang tidak pasti. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau menduga terjadinya suatu peristiwa itu di antara seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kita hanya bisa menduga di situ. Jadi berapa suatu peristiwa itu muncul dari seluruh kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, inilah nantinya menjadi dasar konsep di dalam perhitungan probability. Jadi perbandingan frekuensi kejadian nanti dibandingkan dengan frekuensi kejadian seluruhnya. Kalau sudah kita konversikan dalam bentuk matematis. Nah, sebelum kita mencoba menghitungnya, ada 3 konsep probability secara teoritis yang berkembang selama ini. Pertama, berangkat dari pandangan klasik. Apa yang kita sebut dengan peluang dari kacamata pandangan klasik, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Jadi angka yang menunjukkan seberapa besar suatu kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi di antara semua peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi yang akan kita lihat satu peristiwa dari semua peristiwa yang mungkin terjadi. Itu yang disebut dengan peluang dari kacamata klasik. Contoh sederhana ketika kita melakukan pelemparan mata uang. Kita tahu mata uang logam itu hanya memiliki 2 sisi. Jadi artinya masing-masing sisi memiliki peluang yang sama ketika kita melempar mata uang. Nah, itu. Nah, peluang untuk keluarnya sisi huruf, jadi ada sisi huruf satu, yang satunya adalah sisi gambar. Di berapa peluang untuk keluarnya sisi huruf ketika kita melakukan 1 kali pelemparan? Tentu karena semua peristiwa yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pelemparan mata uang itu kan hanya 2. Pertama,
muncul huruf, sisi huruf, dan satu muncul sisi gambar. Jadi hanya dua saja kemungkinan seluruh peristiwa yang terjadi ketika kita melakukan pelemparan mata uang, yang mana mata uangnya itu normal ya, mata uangnya itu betul-betul tidak bengkok, tidak patah atau lainnya. Nah, makanya ketika kita ingin menghitung berapa peluang keluarnya sisi H dalam satu kali pelemparan, tentu peluangnya itu setengah, 1/2, satu dari dua kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau kita melakukan pelemparan dadu, nah kita ketahui dadu itu memiliki sisinya sebanyak 6 buah sisi. Jadi, makanya setiap sisi memiliki peluang yang sama ketika kita melakukan pelemparan. Maka kalau kita ditanya berapa masing-masing sisi itu memiliki peluang untuk muncul ketika dilakukan pelemparan satu kali, maka setiap sisi memiliki peluang 1/6. Karena 6 kemungkinan semua peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita melakukan pelemparan, ada kemungkinan muncul angka 1 kali, muncul angka 2 kali, muncul angka 3 kali, sampai angka 6 itu 6 kali ataupun setiap dadu. Ini yang kita sebut dengan pandangan klasik. Nah, secara matematis konsep probability tadi itu dibuat di dalam matematisnya dengan notasinya seperti ini. PA sama dengan X per N. P itu adalah peluang atau probability dari event. Itu adalah event atau peristiwa yang akan kita hitung. Itu merupakan kejadian dibagi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi yang kita hitung adalah berapa kejadian suatu peristiwa itu terjadi, itu dibagi dengan semua kemungkinan peristiwa itu terjadi. Jadi PA sama dengan X per N. Saya ambil contoh sederhana ketika menghitung peluang. Dalam sebuah pabrik ada 40 wanita dan 60 laki-laki. Artinya seluruh pekerja itu berjumlah 100 orang. Nah, ketika ditanya berapakah probabilitas seorang pekerja wanita terambil, nah seorang wanita dari 100 tadi itu terdiri dari 40 wanita dan 60 laki-laki. Nah, berapa peluang seorang pekerja wanita terambil? Berarti 40/100 atau 0,4. Nah, itulah peluang yang bisa kita duga dari kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dari seluruh peristiwa yang terjadi. Nah, yang kedua ada konsep yang disebut dengan pandangan empiris atau probabilitas relatif. Tadi pandangan klasik menggunakan konsep bahwa menghitung peluang atau probabilitas itu berdasarkan dari berapa peristiwa yang akan kita hitung dibanding dengan semua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua dari pandangan empiris, dikatakan bahwa probabilitas itu dihitung berdasarkan hasil observasi, hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengalaman, peristiwa-peristiwa yang muncul, atau kejadian-kejadian yang telah terjadi. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu, dari hasil pengamatan-pengamatan, maka dibuatlah atau didugalah berapa peluang suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, menggunakan pandangan empiris. Pertama, dalam pelemparan 100 kali koin ataupun mata uang, ternyata diperoleh 60 kali munculnya sisi huruf dan 40 kali munculnya sisi gambar. Maka dari hasil pengalaman atau observasi ini, maka ditariklah kesimpulan bahwa peluang munculnya huruf atau PH itu adalah 60% atau 0,6. Jadi penghitungan peluang hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu atau berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ataupun berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan. Yang kedua, contohnya berdasarkan data tahun lalu, dari 1.000 orang yang berkunjung ke rumah sakit,
Dari 1.000 orang yang berkunjung ke rumah sakit, diketahui terdapat 200 yang membutuhkan rawat inap. Jadi dari 1.000 orang yang melakukan kunjungan, diketahui 200 yang membutuhkan rawat inap. Pertanyaannya, maka peluang seseorang yang datang ke rumah sakit yang membutuhkan rawat inap itu bisa dihitung berdasarkan pengalaman ataupun hasil observasi ini. Artinya 200 per 1.000. Maka peluang orang yang berkunjung ke rumah sakit yang membutuhkan rawat inap pada tahun lalu itu sebesar 0,2. Jadi hanya berdasarkan pengalaman ataupun hasil yang sudah terjadi. Yang ketiga ada pandangan dari sisi subjektif. Nah, pandangan subjektif di dalam menentukan probabilitas atau peluang itu hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pembuat pernyataan. Saya ambil contoh, karena seorang dokter ini sudah berpengalaman sekali dalam proses operasi, maka bisa saja dia melakukan atau membuat pernyataan menduga berapa peluang yang dia lakukan ketika melakukan operasi. Maka dia bisa saja langsung menyatakan membuat pernyataan, seorang dokter itu yakin bahwa 95% operasi yang akan dia lakukan itu berjalan dengan lancar. Jadi mungkin dokter itu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan jam terbangnya, maka dia bisa meyakini atau menggunakan peluang sebesar 95%. Atau juga seorang dosen yakin sebanyak atau sebesar 90% untuk dikirim ke luar negeri dalam rangka melanjutkan studinya ataupun pendidikan pada tahun ini. Jadi mungkin saja dengan persiapannya yang matang, maka dia bisa ataupun berani membuat pernyataan bahwa dia memiliki peluang sebesar 90% untuk kuliah ke luar negeri. Saya rasa itu konsep pertama di dalam pak yang pertama ini berkaitan dengan konsep probabilitas.